Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usim nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan nikmat sehat walafiat. Terlebih lagi nikmat iman, nikmat Islam, dan dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam ini kita dapat berhijrah dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, insyaallah waktu ini zaman ini kita akan menuntut ilmu untuk kewajiban sebagai thalibul ilmi. Ini kita akan membahas puasa dan iktikaf secara definisinya. Dan menurut fikih Syafi'i, hukum fikih Syafi'i untuk pemula. Pengertian puasa ada dua, secara bahasa dan secara syariat. Secara bahasa artinya menahan. Secara istilah, puasa aktif menahan segala aktivitas atas minum, makan, dan segala aktivitas yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dan hukum puasa wajib bagi setiap muslim yang mukallaf, yang sudah terbebani hukum Islam padanya. Syarat wajib puasa itu ada 4. Yang pertama Islam. Orang Islam wajib, orang kafir itu wajib. Karena kenapa? Orang kafir adalah orang yang mengingkari segala apa yang diberikan kepada Allah. Lalu orang yang masih kanak-kanak walaupun muslim tetapi tidak wajib berpuasa. Yang 3, berakal. Orang yang akalnya tidak stabil dalam standar normal, maka orang ini tidak wajib puasa, seperti orang gila, orang yang pingsan, orang mabuk. Yang 4, mampu dalam jasmani rohaninya untuk berpuasa. Dan syarat sah puasa itu ada 3. Yang pertama Islam. Seperti tadi, orang Islam pasti wajib memayyiz. Orang memayyiz ini adalah orang yang dapat membedakan yang mana yang baik, yang buruk. Seperti orang yang berakal. Yang ketiga suci dari apapun, hadas, najis, dari haid, nifas, apapun itu yang menghalangi segala ibadah untuk karena Allah semata. Penentuan awal Ramadan menjadi 2 cara. Yang pertama rukyatul hilal. Rukyatnya melihat, artinya melihat. Hilal artinya bulan. Maka melihat bulan artinya. Nah, rukyatul hilal dilaksanakan oleh Kementerian Agama di seluruh negara pada tanggal 29 Syakban. Para utusan dari Kementerian Agama melihat bulan di segala tempat, di segala daerah. Dan apabila bulan terlihat, maka tanggal 30 Syakban menjadi tanggal 1 Ramadan. Dan apabila bulan tidak melihat, maka beralih ke cara yang kedua, yaitu caranya menggenapkan bulan Syakban menjadi 30 hari. Maka hari esok menjadi 30. Jadi hari 3 pada tanggal 30 Syakban, dan hari esoknya lagi tanggal 1 Ramadan. Rukun puasa ada dua rukun. Ini niat. Setiap amalan perbuatan maupun baik ataupun buruk pasti ada niatnya. Nah, niat dalam berpuasa dilakukan setiap malam bulan suci Ramadan. Niat tidak untuk 1 bulan Ramadan, tapi setiap hari, setiap kali malam sampai terbit itu adalah waktu untuk niat setiap hari.
Habis itu yang kedua imsak, artinya menahan diri dari segala apa yang membatalkan puasa. Adab-adab dalam puasa yang selanjutnya adalah adab-adab dalam berpuasa. Ada 3 yang saya ambil. Yang pertama adalah menyelenggarakan berbuka puasa. Yang kedua itu mengakhirkan sahur. Yang ketiga adalah meninggalkan perkataan yang kotor. Selanjutnya beralih ke waktu puasa. Waktu puasa dibagi menjadi 3. Puasa sunnah, puasa yang makruh, puasa yang diharamkan. Puasa sunnah ambil 3 poin. Contohnya puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Syura. Pada bulan Muharram puasa Syura. Puasa yang diharamkan. Puasa yang diharamkan saya ambil 3 poin. Puasa pada 2 hari raya, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Kedua adalah puasa pada hari tasyrik, pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Yang ketiga puasa pada hari Syak, yaitu pada tanggal 30 Syakban. Karena kita tidak tahu kalau misalnya tanggal 30 Syakban ini adalah puasa 1 Ramadan, maka itu dia adalah hari Syak, jadi tidak boleh haramkan. Dan puasa yang dimakruhkan saya ambil 3 poin. Puasa pada hari Jumat, jika tidak diiringi dengan sebelumnya atau sudahnya, maka puasa hari Jumat. Kalau memang puasa hari Jumat saja maka makruh. Dan yang kedua adalah puasa pada hari Sabtu dan Ahad, sama seperti puasa pada hari Jumat, harus diiringi. Yang ketiga puasa sepanjang tahun dimakruhkan karena seorang shaim dikhawatirkan, takutkan pada tubuhnya tidak kuat, tidak mampu. Batal puasa. Batal puasa ada beberapa dan saya ambil 3 saja. 3 poin, yaitu makan, minum, masuknya sesuatu dalam lambung atau kepala, dan kepala muntah dengan sengaja, berjima dengan sengaja. Habis itu beralih hal-hal yang dimakruhkan selama berpuasa, yaitu yang pertama meninggalkan adab-adab dalam dan sunnah-sunnah yang telah disebutkan sebelumnya, berbekam dan sejenisnya, mengunyah permen karet, mencicipi makanan, wisol yang artinya menyambung puasa tapi tidak berbuka puasa, bersiwak, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke sebab-sebab dibolehkan tidak berpuasa. Orang yang diusulkan boleh tidak berpuasa adalah orang yang safar. Orang yang safar telah melampaui 85 km atau telah mencapai 85 km. Dan orang yang sakit, orang yang menyusui, perempuan menyusui dan perempuan hamil, orang yang tidak mampu berpuasa. Orang yang diwajibkan qadha ada beberapa. Yang pertama orang yang safar, orang yang sakit, dan orang yang sengaja tidak berpuasa, ataupun orang yang pingsan, orang mabuk. Selanjutnya orang yang diwajibkan berfidyah. Fidyah adalah membayar dengan bahan pokok di wilayahnya. Bahan pokok utama di wilayahnya dengan ukuran takaran 8 ons atau 8 liter atau 1 mut. Orang ini yaitu orang tua jompo, orang yang tidak mampu lagi untuk berpuasa dan renta tubuhnya. Yang kedua adalah orang yang sakit. Yang sakitnya ini tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Dan orang yang diwajibkan. Selanjutnya orang yang diwajibkan qadha serta fidyah, yaitu ada wanita hamil dan wanita menyusui, serta orang yang berhutang puasa pada puasa yang lalu, bulan puasa yang lalu, tetapi bulan puasa yang sudah yang depan dan puasa yang akan datang, maka orang ini wajib bagi berfidyah dan qadha. Dan hukuman bagi orang yang berjima di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja, dia mengetahui bahwa itu hari yang harinya itu pada bulan Ramadan, bulan yang suci, dan orang itu tahu bahwa itu dilarang untuk dilakukan. Nah, orang ini harus mengqadha puasanya dan membayar kafarah. Kafarahnya ada 3. Kafarahnya itu pertama, memerdekakan budak mukmin tidak cacat. Yang kedua harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, yang terakhir memberi makan 60 orang miskin, setiap orang miskin 1 mut.
Untuk pembayaran kafaroh ditanggungkan untuk suami. Kalau istri hanya mengqadha puasanya, suami mengqadha sekaligus membayar kafaroh. Nah, ada cara puasa kafaroh. Tadi telah disebutkan bahwasanya puasa kafaroh dilakukan secara berturut-turut tanpa ada jeda. Meskipun ada jeda, itu terjadi uzur syar'i. Uzur syar'inya misalnya sakit, nah maka dibolehkan untuk berjeda hingga sembuh baru dilanjut kembali. Dan bisa gugur puasa, bisa gugur kafarohnya karena orang yang nanggung kafaroh menjadi gila atau meninggal dunia. Selanjutnya kita beralih pembahasan itikaf. Definisi itikaf yang pertama ada pengertian. Itikaf dari kata i'takafa. Itikaf isim masdar. Itikaf artinya fokus, berdiam fokus pada sesuatu. Itikaf secara bahasa artinya berdiam fokus pada sesuatu. Secara syariat yaitu berdiam diri seorang di masjid serta diniatkan untuk semata pada Allah. Hukum itikaf sunnah dan nazar. Jika itikaf dinazarkan maka wajib. Hikmah disyariatkan itikaf, seorang mukmin beritikaf mendapat hikmahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, fokus mendekatkan kepada Allah, berzikir kepada Allah dengan cara apapun. Caranya tidak hanya sholat, tidak hanya berdoa, tapi cara apapun, amal apapun yang tentunya baik untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itulah berzikir. Syarat-syarat sah itikaf ada 2, niat, berdiam diri di masjid. Rukun itikaf ada 4. Seorang muktakif, yang pertama seorang muktakif harus memenuhi syarat. Yang pertama Islam, berakal dan suci. Yang kedua rukun itikaf itu masjid, tempatnya di masjid. Yang ketiga niat, pastinya niat, harus berniat dulu. Yang keempat berdiam diri di masjid. Waktu itikaf tidak ada waktu yang ditentukan dari Al-Quran, dalam hadis dan oleh ijma ulama. Jadi waktu itikaf itu kapan saja. Waktu ini melakukan sholat boleh, waktu saat hari raya boleh. Dan lama durasi itikaf namanya ruku. Maka setiap melangkah ke masjid niatkanlah untuk itikaf. Hal-hal yang membolehkan muktakif keluar dari masjid. Yang pertama, umumnya semua yang membolehkan muktakif keluar dari masjid adalah uzur syar'i yang mendesak, seperti tiba-tiba sakit parah, tiba-tiba mengalami haid, nifas untuk perempuan, tiba-tiba terjangkit penyakit gila, atau tiba-tiba pingsan. Hal-hal yang dimakruhkan saat itikaf. Dimakruhkan itikaf hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab maka dari itu dimakruhkan sekali untuk sibuk dengan keduniawiannya, sibuk dengan berbisnisnya, hanya untuk meraih dunianya, kesenangan dunia semata. Dan yang kedua berbekam, karena berbekam itu takutnya mengotori masjid dan melakukan hal-hal yang tercela, perbuatan tercela, perkataan yang tidak sopan. Adab-adab dalam itikaf yang terpenting mendekatkan diri kepada Allah, dan seorang muktakif hendaknya dalam keadaan berpuasa. Yang ketiga berkata yang baik, melakukan perbuatan yang baik, sopan. Yang keempat, hendaknya itikaf dilakukan di masjid jami agar saat hari Jumat, sholat Jumat berlangsung tidak keluar dari masjidnya. Sholat Jumat di situ saja. Hendaknya itikaf, seorang muktakif itikaf 1 hari penuh, paling afdol. Hal-hal yang diperbolehkan selama itikaf apa saja dibolehkan, yang penting berkaitan dengan mendekatkan diri kepada Allah semata tanpa ada apapun. Dan boleh juga mandi, boleh juga makan, tapi jangan mengotori masjid. Boleh juga tidur dengan posisi terlentang ataupun miring. Pembatal itikaf pastinya keluar dari masjid tanpa uzur syar'i, itu ada batal itikaf.
haid, nifas, murtad, terus itu mabuk, gila, ada pembatal itikaf. Hukum nazar dalam itikaf tadi telah disebutkan bahwasanya wajib dalam jangka waktu apapun tertentu. Itikaf yang dinazarkan bisa batal dengan alasan keluar dari masjid tanpa ada uzur syar'i, ataupun berjima, ataupun kufur, ataupun mabuk. Dan salah satunya yang tidak membatalkan nazar itikaf itu adalah dipaksa keluar masjid. Mungkin pembahasan ini saja untuk puasa, bab itikaf menurut fikih Syafi'i untuk pemula. Alhamdulillah, cukup sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Dan jika ada ilmu dari perkataan yang tadi saya sebutkan, datangnya dari Allah dan amalkan. Dan saya akan tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.